Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'azzamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa dan rahmati Allah Subhanahu wa taala? Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan ngobrol tentang masalah HAM dan demokrasi dalam perspektif Islam. HAM, hak asasi manusia, sebetulnya sudah melekat, ya, hak dasar yang sudah melekat pada manusia, seperti hak hidup, ya, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk beribadah, dan hak-hak lainnya didapat oleh manusia. Ada hak, ya, ada HAM, ya, versi barat. HAM versi barat ini, ya, bersifat antroposentris, ya, antroposentris yang bersifat kepada manusia. Segala ukurannya, tolak ukurnya adalah manusia. Sedangkan HAM Islam, ya, itu bersifat teosentris. Segala ukurannya adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan hanya untuk mengabdi kepadanya. Ya. Ada prinsip-prinsip HAM sebagaimana dalam Universal Declaration of Human Rights yang mempunyai kesamaan dengan Islam. Contohnya persamaan tentang martabat manusia. Bagaimana Islam memuliakan manusia di dalam surat Al-Isra ayat 70, laqad karramna bani Adam, ya, dan telah kami muliakan keturunan Adam. Wa hamalnahum fil birri wal bahr, telah kami bawa mereka kepada di darat dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, ya, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan, ya, kami lebihkan kebanyakan daripada makhluknya, penciptaannya, dan kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna. Itulah manusia. Makanya ketika manusia mempunyai martabat, maka kita tidak boleh menghancurkan dengan membuat berita bohong, misalkan hoax, menghancurkan karakternya, memfitnah, menggibah, dan sebagainya. Apalagi membunuhnya. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32, ya, ayat 32, man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh bukan karena dia membunuh orang lain, wa fasadin fil ardi, dan juga dia tidak merusak bumi, maka faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dia seolah-olah seperti membunuh manusia semua. Wa ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a, dan barang siapa yang memelihara hidup manusia, maka dia seperti memelihara manusia lainnya. Begitulah, ya, kemuliaan pada manusia, ya, martabat manusia. Apa yang kedua? Yang kedua adalah, ya, persamaan, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, ya, memandang semua makhluknya, hambanya itu sama, kecuali ketakwaannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, ya, innallaha alimun khabir. Ya, wahai manusia, kami ciptakan laki-laki dan perempuan, dan kami telah jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling kenal mengenal. Dan di antara orang-orang itu, maka ada orang yang paling mulia, bukan dilihat dari statusnya, dari warna kulitnya, melainkan dilihat dari ketakwaannya. Ya. Kemudian apa lagi? Ada kebebasan. Ya. Prinsip-prinsip itu ada kebebasan untuk berpendapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah.
kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan yang ukhrijat linnas, yang dilahirkan dari umat manusia, ya, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, kebaikan, ya, dan mencegah yang mungkar, dan yang beriman kepada Allah. Jadi, ya, kebebasan untuk memberikan pendapat yang baik, mengkritik dengan hal yang baik, ya, ud'u sabila rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah, dengan cara yang baik, dengan mau'izah, ya, dengan hikmah, dan membantah dengan cara yang baik. Maka sampaikanlah kalau seandainya pemerintah salah, orang lain salah, maka kita boleh memberikan kebebasan, tapi kebebasan yang betul-betul yang diatur dengan tertib dan damai. Kemudian ada juga kebebasan, ya, beragama. Dalam prinsip-prinsip ada kebebasan beragama. La ikrahu fid din. Di dalam surat Al-Imran dikatakan la ikrahu fid din. La ikrahu fid din, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu, untuklah agamaku. Maka kebebasan beragama juga ada di dalam Islam dan juga, ya, dalam sebuah negara. Yang terakhir adalah jaminan, ya, jaminan sosial, bahwasannya harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang lain, warisaili, ya, wal mahrum. Ada orang-orang yang miskin yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta dari harta kita. Nah, oleh sebab itu, ya, bagi yang miskin, ya, yang meminta atau tidak meminta, bagi duafa dan orang telantar, itu sebaiknya kita juga memberikan bantuan dengan harta yang kita miliki. Begitu juga di dalam demokrasi ada prinsip-prinsip, ya, demokrasi yang sesuai dengan agama Islam. Ya, misalkan wasyawirhum, ya, bermusyawarah kalian. Di dalam demokrasi, ya, walaupun demokrasi adalah pemikiran manusia, tetapi ada juga nilai-nilai yang bersamaan dengan agama Islam, dan ini berjalan dengan seiring sejalan. Ya, dalam surat Al-Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wasyawirhum fil amr, maka bermusyawarah oleh kalian ketika ada masalah, ya, ketika ada urusan. Wa amruhum sura bainahum, wa amruhum sura bainahum. Ya, dalam surah ayat Asy-Syura ayat 38, ya. Wa amruhum, selesaikanlah masalah kalian, urusan kalian dengan musyawarah, dengan keputusan yang diambil oleh musyawarah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.